Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisonggo Langit. Bagi teman-teman yang baru bergabung, saya ucapkan selamat datang. Terima kasih yang sudah mensupport channel Kisonggo Langit selama ini. Terus support agar kedepannya channel Kisonggo Langit semakin berkembang, bisa memberikan ilmu, pengetahuan, informasi yang bermanfaat. Kali ini Kisonggo Langit akan membahas tentang weton pasaran hari lahir Sabtu Pahing. Ya, Sabtu Pahing dengan Neptu 18 ini banyak sekali ya pembahasan bahwasannya tahun 2023 ini adalah tahunnya Sabtu Pahing. Ya, tidak hanya Kisonggo Langit yang membahas tentang prediksi kenaikan dalam rezeki teman-teman yang lahir pada Sabtu Pahing. Banyak ahli primbon di tanah Jawa juga mewedarkan ya woro-woro bahwasanya Sabtu Pahing ini akan mengalami kenaikan dalam rezeki, kebangkitan dalam spiritual, dalam kesehatan dan kehidupannya. Ya, jadi rezeki, kesehatan, spiritual ini akan naik bagi teman-teman yang lahir pada Sabtu Pahing. Ya, tentunya ini akan ada ujiannya juga. Ya, biasanya ujiannya itu amarah. Ya, biasanya banyak orang yang mencoba menguji amarah gitu ya, menguji kesabaran. Tentunya amarah ataupun kesabarannya ini harus kesabarannya diperluas, amarahnya harus bisa diredam. Bagi teman-teman yang lahir pada Sabtu Pahing agar berkah rezekinya turun. Ya, kenaikan dalam spiritual, kebangkitan dalam spiritual, kesehatan yang bagus, kebangkitan dalam kehidupan dan rezekinya. Lahir pada Sabtu Pahing dengan Neptu 18 ya banyak sekali berkah ataupun kemampuan yang dimiliki oleh teman-teman yang lahir pada Sabtu Pahing. Ya, pasaran gedong ya ini balungan gajah ya ada kebaikan orang tua terdahulu yang turun. Rezeki yang turun sababiah kebaikan orang tua terdahulu. Ya, kebaikan orang tua terdahulu ataupun rezeki sababiah garis keturunan ini maksudnya apa? Ya, dulu kakek kita, buyut kita ini berbuat baik. Ya, maka nggak dibalas saat itu, turun kepada anak, cucu, cicit, udek-udek. Itu kebaikan yang turun berdasarkan garis nasab ataupun garis keturunan. Ya, pasaran gedong ini yang memiliki berkah rezeki berdasarkan garis keturunan. Yang bien bapak ya TNI. Ya wajar saiki anake TNI. Jadi begitu ya. Jadi ada bakat yang turun juga dan rezeki yang turun. Bapaknya dulu kepala lurah gitu ya, Pak Ku. Maka anaknya jadi kepala desa, Pak Ku, ya wajar gitu ya. Dulu bapaknya polisi, anaknya cicitnya sekarang jadi polisi, ya wajar. Dulu kakeknya bapaknya guru, sekarang anaknya jadi guru, cicitnya jadi guru, ya wajar. Itu maksudnya berkah rezeki yang turun berdasarkan garis keturunan gitu ya. Oh, dulu kakeknya sukses dalam bisnis, sekarang anak cucunya sukses dalam bisnis, ya wajar karena memang dulunya orang tuanya juga sukses seperti itu ya. Berkah rezeki yang turun sababiah garis keturunan bagi pasaran gedong. Ya, balungan gajah, bakat kaya dari lahir. Ya, pasaran gedong ini memiliki bakat ataupun potensi untuk kaya sejak lahir. Ya, bapak ibunya ini posisinya sudah berada, ada pandangan gitu ya di kalangan masyarakat. Ya, berkah rezeki turun berdasarkan garis keturunan bagi pasaran gedong ataupun Sabtu Pahing. Sabtu Pahing dengan Neptu 18 ini juga leluhur menjaga, mendampingi perjalanan kehidupan teman-teman yang lahir pada Sabtu Pahing. Dan fungsi penjagaannya tentunya ini untuk mengarahkan kepada tujuan hidup yang baik, utamanya mengingat Allah ya, menjauhkan dari hal-hal yang gaib, yang ada energi kiriman ataupun singgungan ataupun benturan energi misalnya. Ini leluhur mendampingi teman-teman yang lahir pada Sabtu Pahing. Dan kodam pendamping berdasarkan garis keturunan ataupun garis nasab gitu ya. Jadi penjagaan dari garis keturunan ini turun kepada teman-teman yang lahir pada Sabtu Pahing. Nah, ini biasanya dari generasi ke generasi turun gitu ya. Dan sebenarnya tidak semua anak itu dijaga. Nah, ini turun kepada teman-teman yang lahir pada Sabtu Pahing. Kodam pendamping berdasarkan garis nasab. Dan juga ya ini perisai gaib. Jadi cinta kasih orang tua terdahulu ketika turun kepada teman-teman yang lahir pada Sabtu Pahing ini turunnya menjadi perisai gaib.
ataupun tameng gaib. Nah, ini fungsinya adalah menjaga ketika posisi teman-teman ini sadar ataupun di alam bawah sadar ataupun posisi tidur. Ya, jadi cara kerja ilmu hitam ataupun kiriman energi santet ini ketika kita sadar tidak terkena, maka diserangnya ketika kita tidur. Gitu ya. Maka orang tua Jawa terdahulu itu ketika ada sesuatu di atas atapnya ini bunyi ya, berisik gitu ya seperti orang bertengkar, maka bangunlah agar tidak terkena santet, agar tidak terkena gangguan gaib. Nah, teman-teman yang lahir pada Sabtu Pahing ini aman-aman saja. Kenapa? Karena ada perisai gaib yang melindungi, baik sadar ataupun tidak sadar, ataupun sedang dalam di alam mimpi ataupun sedang dalam posisi tidur. Karena cinta kasih orang tua terdahulu ketika turun kepada teman-teman yang lahir pada Sabtu Pahing ini turun ke bawah ya, turun menyelimuti itu menjadi perisai ataupun tameng gaib, membuat teman-teman yang lahir pada Sabtu Pahing ini kebal dari guna-guna, santet, telu, sihir, dan lain sebagainya. Jadi energi kiriman ataupun energi santet itu otomatis berbalik kepada si pelaku ataupun dukun sebagai penyakit gitu ya. Jadi apabila dirasa ada orang yang punya niatan iseng gitu ya, udah nggak usah dibales, udah nggak usah gubris, nggak usah kepancing emosinya karena otomatis berbalik ya, tanpa disadari orang yang menyakiti ataupun orang yang mengirim santet ataupun orang yang mengirim energi gaib gitu ya, itu balik sendiri ke dia sebagai penyakit. Jadi teman-teman gak usah balas, gak usah sampai terpancing emosinya ya. Itu adalah fungsinya perisai gaib, cinta kasih dari leluhur. Dan leluhur mendampingi perjalanan teman-teman lahir pada Sabtu Pahing, kodam pendamping berdasarkan garis keturunannya. Dan teman-teman yang lahir pada Sabtu Pahing ini pengendali cakra jantung langit ya. Cakra jantung langit ini juga tempat dari spiritual ya. Jadi spiritual ini letaknya di cakra jantung langit juga. Karena memang simbolnya cinta dan kasih ya. Ya utamanya sifat Allah itu kan Rohman dan Rohim. Cinta dan kasih, kasih dan sayang. Ya, jadi teman-teman yang lahir pada Sabtu Pahing ini penuh rasa cinta kasihnya kepada semua makhluk. Gitu ya. Nah, ini banyak sekali sifat-sifat baik teman-teman yang lahir pada Sabtu Pahing. Ya, pendiriannya kuat, tidak mudah tergoyahkan oleh omongan-omongan miring. Jadi, kalau sudah dia yakini suatu keputusan maka tidak mudah tergoyahkan. Pendiriannya kuat, kokoh, tegas gitu ya. Jadi nggak membla-memble, nggak mancela-mencele gitu ya, pendiriannya kuat. Nah, maka kalau yang perempuan ini tentunya perlu pendamping yang karakternya pun kuat ya. Karakternya dewasa, lebih pintar ya. Bagi teman-teman perempuan yang lahir pada Sabtu Pahing. Bagi teman-teman yang laki-laki ya, ini karakternya yang bisa support dalam rezeki, bisa ngomongin masalah pekerjaan ataupun bisnis. Ya, karena kalau yang laki-laki ya sudah siap, mentalnya kuat, pemikirannya kuat ya. Terus juga sifatnya menolong terhadap semua makhluk Allah karena memang cinta kasih, simbolnya cakra jantung langit yang kendalinya ada di Sabtu Pahing. Maka ketika sudah menolong orang, ya pertolongannya ini tidak tanggung-tanggung. Ya, sampai tuntas menolongnya ini. Ya, membuat orang lain pun ya jadi ada kebaikannya juga gitu ya. Jadi hutang jasa gitu ya, karena perbuatan baiknya ini tidak tanggung-tanggung teman-teman yang lahir pada Sabtu Pahing. Karakternya tidak kenal rasa takut. Apalagi dipercaya bahwasanya berjalan pada kebaikan, pada kebenaran. Maka ya nggak takut sama siapapun. Dirasa baik, apa yang dilakukan baik, pemikirannya baik, maka siapapun lawannya bakal dilawan gitu ya. Tidak jadi penghalang, tidak kenal rasa takut teman-teman yang lahir pada Sabtu Pahing. Ya, orangnya menolong gitu ya, suka menolong. Kalaupun sudah membantu ini tidak nanggung-nanggung perbuatan baiknya ya, mandiri, pemberani ya, apalagi kalau sudah dalam kebenaran, wah nggak kenal rasa takut teman-teman yang lahir pada Sabtu Pahing ini ya. Akan tetapi memang harus bisa meredam amarah, jangan sampai terpancing amarahnya ini ya. Jangan sampai nanti amarahnya meledak sehingga tidak di luar kendali. Nah, maka harus bisa meredam amarah. Tentunya cara meredam amarah itu salah satunya dengan memperbanyak istighfar. Ketika amarah sedang naik dirasa, maka perbanyak istighfar untuk meredam amarah itu tadi. Ya,
dengan pendirian yang kuat ya, ini ambisinya insya Allah bisa tercapai karena orangnya ini ambisius dalam meraih apa yang inginkan, gitu ya. Berbudi luhur, jadi dalam kebenaran gitu ya. Terus juga karakternya ini berwibawa, jadi bisa menjadi contoh dan toladan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya ya. Bersemangat dalam meraih cita-cita, karakter yang kuat, terus juga ambisi yang tinggi, insya Allah cita-cita teman-teman yang lahir pada Sabtu Pahing ini mampu diraihnya. Karena memang semangat juangnya tinggi, tidak kenal menyerah gitu ya. Wah, kalau dijatuhkan dia lebih bangkit lagi, dia lebih semangat lagi ya. Memiliki leadership yang tinggi ataupun jiwa kepemimpinan yang tinggi. Ya, jadi membuatnya ini kuat sekali ya dalam pendiriannya. Ya, tingkah laku, ucapan, tindakan ya, itu penuh dengan perhitungan. Jadi tidak mungkin teman-teman yang lahir pada Sabtu Pahing ini tindakannya ini mencela-mencele ataupun tanpa alasan, tanpa sebab ya, karena tingkah laku, ucapan, tindakannya ini berdasarkan perhitungan yang matang dan intuisinya tajam, firasatnya tepat. Gitu ya. Ketika ini kayaknya saya akan mendapat untung besar, maka jalan. Nah, ini intuisinya luar biasa. Dan juga intuisi batinnya ya, ketika ada orang yang punya niatan jelek udah tahu nih, wah ini orang punya niatan jelek, maka intuisi batinnya ini diikuti karena tepat gitu ya. Ketika ada orang punya niatan jahat sudah tahu, ada orang benar-benar tulus tahu ya. Sifat-sifat yang baik ini terus diutamakan ya. Sifat-sifat yang luar biasa ya, mandiri, suka menolong ya, berbuat baik terhadap sesama. Ini ketika sudah menolong nggak nanggung-nanggung perbuatan baiknya. Karakternya tidak mudah menyerah gitu ya, jiwa kepemimpinan yang tinggi ya, karakter yang bagusnya ini terus diutamakan. Nah, ini ada karakter yang kurang baik, tentunya harus bisa dikendalikan, harus bisa diminimalisir, harus bisa diredam. Ya, karakternya agak keras kepala, maka setiap yang datang itu omongannya baik, terima. Ya, mau siapapun yang ngeluarin omongan, kalau itu baik ambil. Ya, jadi jangan keras kepala, harus bisa menurunkan ego juga ya. Harus mau mendengarkan ya. Karakternya harus bisa meredam emosi juga nih, karena tidak sabaran itu tadi. Jangan sampai ya terburu-buru, kesusu gitu ya. Ini harus bisa menahan sabar. Karena kalau sudah marah suka meledak-ledak amarahnya teman-teman lahir pada Sabtu Pahing. Ya, banyak musuh, banyak yang salah paham dengan niatan baiknya. Nah, ini harus bisa jaga-jaga sikap, jangan sampai nanti banyak musuh ke depannya. Dan kalaupun ada orang punya niatan jelek gitu ya, niatan jahat, udah nggak usah digubris, hindari, jauhkan ya, jauhi gitu ya, jangan didekati, jangan sampai nanti emosinya kepancing ya. Karena ini momentum kebangkitan dalam spiritual, rezeki, kesehatan, kehidupan bagi teman-teman yang lahir pada Sabtu Pahing. Apabila amarahnya naik, ini bisa buyar ya. Ini susah ditebak ini sifatnya apa, rasanya di dalam diri. Apakah teman-teman yang lahir pada Sabtu Pahing ini sedang sedih ataukah sedang bahagia? Ini tidak tahu orang-orang sekitar. Pandai sekali dalam menutupi perasaan sebenarnya. Jadi susah ditebak apakah teman-teman yang lahir pada Sabtu Pahing ini sedang sedih, apa sedang bahagia, apa sedang galau. Ini orang-orang di sekitarnya tidak tahu. Ya, tentunya ini harus bisa menceritakan ya. Jadi kalaupun utamanya nggak percaya sama orang lain, tentunya utamanya curhat sama Allah. Segala keluh kesah yang terjadi di dalam diri. Ya, kalau ada pasangan, tentunya sharing cerita sama pasangan. Minimal unek-uneknya itu ya, unek-uneknya, ada batinnya gitu ya, bisa tercurahkan ya, bebannya jadi berkurang. Ya, kalau nggak ada pasangan ya sahabat baik yang bisa menjaga omongan, nggak ember, bisa menjaga perkataan biar omongan kita ataupun curahan hati kita ini nggak menyebar kemana-mana. Nah, ini juga pengendalian dalam belanja, dalam ekonominya harus dikendalikan. Jangan sampai terlalu boros dalam pembelanjaan barang ya. Jadi harus bisa meminimalisir pengeluaran ya. Jadi kalau bisa ditabung biar safe nama pengeluarannya ya. Karena momentum dalam kebangkitan rezeki, kalau boros juga ya sama saja gitu ya. Jadi harus bisa mengendalikan. Skala prioritasnya diutamakan. Apa yang menjadi kebutuhan pokok dibayarkan, dibelanjakan. Ya, hanya berdasarkan keinginan ya atau sekali dua kali pakai diredam dulu, ditahan dulu.
Jadi nggak boleh terlalu boros dalam pembelanjaannya. Kenaikan dalam rezeki kalau pembelanjaannya juga boros, berlebihan, ya sama aja bohong. Nah, karakternya ini pecemburu. Nah, ini biasanya jadi kendala dalam asmaranya. Jadi harus tipikal dewasa, harus belajar dewasa, pengendalian dalam asmara gitu ya. Jadi nggak boleh mudah curiga, nggak boleh mudah cemburu, harus bisa berpikir positif, dan juga karakter pasangan di sebelahnya harus bisa menjaga hati gitu ya. Ikhtilat itu adalah menjaga obrolan ataupun perbincangan, pergaulan terhadap lawan jenis. Kalau sudah berpasangan, tentunya harus bisa menjaga pertemanan yang lawan jenis, harus ada batasannya ya. Karena tipikal teman-teman yang lahir pada Sabtu Pahing ini pecemburu. Jadi cari tipikal pasangan yang gak genit-genit, yang bisa menjaga hati gitu ya, menjaga pertemanan yang lawan jenis. Dan juga karena karakternya tidak sabaran, ini harus bisa meredam emosi. Takutnya nanti ke depannya mudah diadu domba ya, yang ini ngomongin jelek, yang itu ngomongin jelek gitu ya, akhirnya diadu domba sama si B, si C gitu ya. Jadi harus bisa mendengarkan dari berbagai sisi gitu ya. Nah, ini sifat-sifat yang kurang baiknya ini harus bisa dikendalikan ya. Sifat-sifat yang baik gitu ya. Tadi sifat yang kurang baik itu keras kepala, maka harus mau mendengarkan. Tidak sabaran tentunya harus bisa disabarkan, luasnya diperbanyak kesabarannya. Gitu ya, diredam amarahnya. Jangan sampai mudah terpancing emosi, mudah diadu domba ya. Terus juga harus bisa mengendalikan ekonomi, pengeluarannya. Terus karakternya pecemburu, maka cari pasangan yang karakternya tidak genit-genit, bisa menjaga ikhtilat ataupun hubungan pertemanan ke lawan jenis gitu ya. Dan juga teman-teman lahir pada Sabtu Pahing ini juga harus bisa mengendalikan emosinya. Jangan mudah cemburu, jangan mudah curiga gitu ya, harus bisa memberikan kepercayaan terhadap pasangan ya. Terus juga sifat-sifat baiknya ini terus diutamakan, terus dijunjung tinggi ya, pendirian yang kuat, suka menolong, ambisi yang tinggi, sehingga dalam meraih cita-cita mampu meraih cita-cita ya, karena memang semangat juangnya tinggi sekali, jiwa kepemimpinan yang tinggi. Terus juga penuh perhitungan ya, tingkah laku tindakannya nggak main-main gitu ya, jadi penuh tujuannya sudah jelas, pertimbangannya matang, intuisinya tajam ya, tidak kenal rasa takut apabila berjalan pada kebenaran. Pokoknya sifat-sifat yang baik tadi ya, yang Ki Songgolangit bacakan ini terus diutamakan, terus dijunjung tinggi. Penjagaan dari leluhur, kodam pendamping, cinta kasih orang tua terdahulu yang menjadi perisai gaib. Ya tentunya ini cara berterima kasihnya adalah mengirim Al-Fatihah buat orang tua terdahulu. Ya karena ruh-ruhnya orang-orang yang soleh ya, yang alim itu tidak terikat. Ya beda dengan ruh-ruhnya orang-orang yang zolim, orang-orang yang kafir, orang-orang yang fasik, orang-orang yang musyrik, yang syirik, yang ruhnya itu terikat dengan siksa kubur. Nah, insya Allah ya, ruh-ruhnya orang-orang alim, orang tua kita terdahulu yang berbuat baik, yang berbuat soleh, ya, yang menjadi hamba Allah yang Abdurrahman tidak terikat. Maka kita kirim Al-Fatihah, ya, tawasul kepada Rasulullah, kepada Rasul Allah yang lain, kepada ruhnya para nabi, ruhnya para wali, ya, para syekh, ya. Jadi ntar insya Allah berkahnya turun kepada kita. Ya utamanya cinta kasih kita kepada Allah dan Rasulnya, ya. Jadi kirim Al-Fatihah, tentunya kadang kita suka lupa nih untuk mengadiahi Fatihah untuk diri kita sendiri. Kirim Al-Fatihah untuk kita ya, untuk orang tua kita terdahulu, ruhnya guru-guru kita ya, ruhnya para wali, para syekh ya, terus juga ruhnya para nabi, para rasul ya, sebagai bentuk cinta kasih kita juga kepada beliau-beliau. Nanti cinta kasihnya pun turun kepada kita, nanti bentuknya kesehatan, rezeki, ilmu ataupun spiritual. Dan banyak sekali pembahasan bahwasanya di tahun 2023 ini tidak hanya Ki Songgolangit yang membahas ya, di konten sebelumnya teman-teman lahir pada Sabtu Pahing ini akan mengalami kenaikan dalam rezeki, dalam kehidupan, kebangkitan dalam spiritual, kebangkitan dalam kehidupan, dalam kesehatannya. Karena weton Tibo Gedong ini dipercaya ataupun diprediksi oleh ahli primbon di tanah Jawa akan mengalami kenaikan dalam rezeki, dalam kehidupan, dalam spiritualnya. Tentunya harus bisa
menahan amarah. Biasanya ujiannya di amarah nih, ya. Ya teman-teman yang lahir pada Sabtu Pahing ya, sifat baiknya terus diutamakan, sifat kurang baiknya harus bisa diredam. Jangan lupa kirim Al-Fatihah buat orang tua terdahulu. Ya tentunya pasaran gedong yang bakat kaya dari lahir ataupun balungan gajah yang memiliki potensi kaya, kalau ikhtiar doa ibadahnya tidak istiqomah itu sama aja bohong. Jadi ibadahnya pun harus istiqomah ya. Terus juga pekerjaan yang cocok banyak ya, ya wirausaha, pebisnis gitu ya. Jadi menjadi sebuah owner sebuah usaha, pedagang gitu ya, pengusaha di bidang properti, bangunan ya, real estate, jual villa, jual rumah ya, jual beli properti itu bagus. Ya tanah gitu ya, itu bagus buat teman-teman yang lahir pada Sabtu Pahing, wirausaha, pebisnis gitu ya. Terus juga dalam peternakan ini juga bagus, cocok bagi teman-teman lahir pada Sabtu Pahing ya, karena tekun dan ulet itu tadi. Terus juga teman-teman ya yang lahir pada Sabtu Pahing ini jangan lupa ya tadi ya kirim Al-Fatihah buat orang tua terdahulu, buat diri kita sebagai bentuk terima kasih kita karena sudah dilindungi, sudah dicintai. Nanti berkahnya turun insyaallah kepada kita juga. Ya teman-teman lahir pada Sabtu Pahing boleh sharing cerita di kolom komentar ya tentang perjalanan kehidupannya, perjalanan asmaranya ya, perjalanan spiritualnya yang mungkin bisa bermanfaat bagi Ki Songgolangit dan teman-teman yang lain. Ya, tentunya ini untuk mengingatkan Ki Songgolangit secara pribadi. Kalau ada manfaatnya monggo diambil, kalau tidak ada ya tidak perlu gitu ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Ki Songgolangit pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.